Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Pada majelis kali ini kita akan menyampaikan beberapa buah faidah dari hadis yang ke-25 yang telah kita jelaskan lafadznya pada pertemuan yang lalu. Dan sebelum kita menukilkan beberapa buah faidah dari hadis ini, maka kita sampaikan bacakan terlebih dahulu lafadznya. Walaupun tidak seperti pekan lalu kita syarah panjang lebar, tapi di sini kita akan sekedar bacakan, kemudian kita nukilkan beberapa buah faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Kata Nawawi rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang ke-25 ini dari kitabnya Riyadhus Shalihin, wa an Abi Malikin Al-Harits bin Asimin, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Malik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, alhamdulillah, ya ucapan alhamdulillah akan memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, ucapan subhanallah dan alhamdulillah yakni digabung menjadi satu, subhanallah walhamdulillah. Kedua kalimat ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian yang keempat, wan nuru wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Kemudian yang kelima, wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru dhiyaun, kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, kemudian yang berikutnya, Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu, yakni yang akan membelamu, menolongmu, au alaika, atau ke atasmu, yakni akan mengutukmu, akan menjadi senjata atas dirimu yang akan menyengsarakan dirimu. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu, setiap manusia itu akan berada di waktu pagi, maka di antara mereka ada orang yang menjual dirinya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kepada syaitan, hawa nafsunya. Famu'tikuha au mubiquha, sehingga ada orang yang
memerdekakan dirinya ataukah membinasakan dirinya. Ini lafaz hadis yang telah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Ada beberapa buah perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya bersuci, ucapan ya alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tentang salat, tentang sedekah, kesabaran, ya keutamaan Al-Qur'an. Kemudian kondisi manusia di dunia ini, ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, ada pula yang menjual dirinya untuk syaitan atau hawa nafsunya. Ini beberapa perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, banyak sekali pelajaran di dalamnya sehingga pada pertemuan yang lalu tidak sempat kita nukilkan ya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-223. Dan juga Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-3517. 3517. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala tentang kedudukan hadis ini. Kata beliau di dalam kitabnya Syarhu Sahih Muslim pada jilid 3 halaman 100, kata beliau hadza haditsun 'azimun. Kata beliau ini adalah hadis yang sangat agung. Aslun min usulil Islami. Salah satu di antara dasar dasar-dasar Islam. Kenapa jemaah sekalian? Kata beliau qad istamala ala muhimmatin min qawaidil Islam, karena sungguh mencakup, hadis ini mencakup ya perkara-perkara penting min qawaidil Islam, berupa kaidah-kaidah Islam. Jadi ini merupakan ya salah satu hadis pokok. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu hadis yang beliau bawakan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang akan kita nukil dari hadis ini, di sini kita akan nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita nukilkan dari kitab beliau yang berjudul Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau di dalam kitab ini pada halaman 231 sampai halaman 233, kata beliau min fawaidi hadzal hadits, di antara faidah-faidahnya hadis ini, yang pertama kata beliau al-hathu 'ala tuhuri al-hissi wal ma'nawi. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat anjuran kepada bersuci yang hissi, yang tampak, wal ma'nawi, dan yang bersifat ma'nawi, bersifat abstrak. Iya. Jadi di dalam hadis ini kata beliau terdapatnya anjuran, dorongan kepada bersuci yang sifatnya hissi, yang konkret, yang kelihatan, yang tampak, dan juga yang yang maknawi, yang abstrak. Iya. Wajhu dzalika annahu qala at-tuhuru syatrul imani. Sisi perkara itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, menganjurkan kita jemaah sekalian agar senantiasa kita
perhatikan ya, tentang masalah taharah. Masalah apanya bersuci, kita sucikan lahir dan batin kita jemaah sekalian. Lahiriah kita bersihkan ya, lahiriah kita jemaah sekalian dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari najis-najis, ataukah dari hadas jamaah sekalian. Demikian pula kita bersihkan hati kita dari noda-noda maksiat, bid'ah, kesyirikan atau bahkan mungkin kekafiran jamaah sekalian. Ini penting kita perhatikan ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam situ katakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh iman. Kata bersuci jamaah sekalian ini sifatnya umum, mencakupnya bersuci lahiriah, demikian pula bersuci ya yang sifatnya batin. Ya. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian lahiriah dan pakaian batin. Pakaian lahiriah dan pakaian batin. Pakaian lahiriah yang kita jadikan sebagai hiasan lahiriah kita, demikian pula batin kita, hati kita jemaah sekalian yang menjadi hiasan bagi diri kita. Itu hendaknya senantiasa kita jaga kebersihannya, jaga keindahannya, dan jaga kesuciannya. Ya. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal imana yataba'adu. Bahwa keimanan itu terbagi-bagi. Fa ba'duhu fi'lun wa ba'duhu tarkun. Sehingga sebagiannya adalah perbuatan, kita melakukan sesuatu, wa ba'duhu tarkun, dan sebagiannya lagi adalah meninggalkan suatu perkara. Ya. Meninggalkan suatu perkara. Di sini kita lihat jamaah sekalian bahwasanya ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ya, kita diperintahkan jamaah sekalian untuk salat, untuk kita kerjakan. Kita bersabar di sini jamaah sekalian, bersabar di atas ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan maksiat, bersabar dalam berkeluh kesah menghadapi musibah. Maka keimanan itu jemaah sekalian terbagi-bagi. Ya, ada yang sifatnya kita mengerjakan suatu perbuatan, dan ada pula sifatnya kita meninggalkan suatu perbuatan yang terlarang. Ya. Kemudian faidah yang ketiga, fadilatu hamdillahi azza wa jalla. Keutamaan pujian bagi Allah azza wa jalla, haitsu qala innaha tamla'ul mizana, di mana Nabi bersabda innaha tamla'ul mizan. Ya, sesungguhnya ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Nah, ini terdapat ya keutamaan hamdulillah ya, hamdillah. Mengucapkan apanya kalimat pujian alhamdulillah. Sampai disebutkan keutamanya di sini bahwa seorang yang mengucapkannya dengan keikhlasan ya, penuh keikhlasan, maka dia akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya di sini kita ucapkan begitu saja tanpa kita hayati. Di saat kita mengucapkannya jemaah sekalian harus kita memahami maknanya. Bahwasanya pujian ini kita ucapkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk
kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran itu jamaah sekalian ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah kesyukuran dengan lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah, kita jelaskan bahwa nikmat ini saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan hati. Kita mengakui bahwasanya segala yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, tapi semata-mata karena pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur, yang ketiga ada bersyukur dengan anggota-anggota badan kita. Bahwasanya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan dalam ketaatan, di dalam ibadah, dalam melakukan amalan-amalan soleh. Jadi kita diberi amanah ini jemaah sekalian, bukan sekedar kita diberi lalu kita gunakan ya semaunya kita, tidak. Tapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya kesyukuran yang seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Dia kira bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya, padahal lebih dari itu jemaah sekalian. Kita bukan hanya sekedar bersyukur dengan lisan kita, tapi juga harus diiringi dengan kesyukuran yang lain. Kita syukuri dengan hati kita dan juga dengan anggota-anggota badan kita, yaitu dengan cara kita menggunakannya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dalam ketaatan, kita gunakan dalam kebaikan, membantu orang lain, membantu agama. Ini bagian dari kesyukuran yang dituntut pada diri seorang hamba. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, isbatul mizani. Penetapan mizan. Jadi di dalam hadis ini terdapat penetapan mizan, timbangan. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, meletakkan yakni memasang timbangan-timbangan pada hari kiamat. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, demikian pula dalam firman-Nya dalam surah Al-Qari'ah misalnya, fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangannya, ya, wa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ini ayat-ayat yang seperti ini menetapkan adanya timbangan yang Allah gunakan nanti di hari kiamat untuk menegakkan keadilan, agar setiap orang melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan keputusan dan hukum bagi setiap hamba-hambanya pada hari kiamat. Kemudian faidah yang berikutnya jemaah sekalian, faidah yang kelima, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fadilatul jam'i baina subhanallahi walhamdulillah. Keutamaan mengumpulkan, ya, menyatukan antara ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Disatukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah, karena di situ ada hikmahnya jemaah sekalian. Ya. Subhanallah walhamdulillah itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu hikmah.
Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa wajhu dzalika, segi perkara itu, yakni segi penyatuan dua kalimat itu, annal jam'a bainahuma jam'un baina nafyil uyubi wan naqais wa itsbatil kamalati, bahwa penggabungan dua perkara itu merupakan penggabungan antara penafian, peniadaan aib-aib dan kekurangan-kekurangan bagi Allah, dari Allah, dan penetapan kesempurnaan-kesempurnaan. Ya. Jadi kita mengucapkan subhanallah, dengannya jamaah sekalian kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kalimat ini adalah maha suci. Allah maha suci dari segala aib, dari segala macam kekurangan-kekurangan. Sementara kalimat alhamdulillah jamaah sekalian, di situ kita menetapkan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan jamaah sekalian kesempurnaan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga menetapkan kesempurnaan pada zatnya Allah, pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menetapkan kesempurnaan dalam segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam syariatnya, ketentuan yang terkait dengan syariatnya, ataukah ketentuan yang terkait dengan takdir yang Allah tetapkan bagi para hamba-hambanya. Ini merupakan perkara yang wajib ditetapkan oleh seorang muslim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita hilangkan, kita buang sejauh-jauhnya ya sifat-sifat kekurangan dan aib pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan juga pada ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faidah yang keenam, annas salata nurun, bahwa salat itu adalah cahaya, dan bahwa salat itu adalah cahaya. Sudah saya terangkan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya nanti orang-orang yang beriman akan dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari cahaya wajahnya. Ya, wajahnya yang pernah dia pakai bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangannya yang dia pakai bersujud di hadapan Allah, lututnya, kakinya, itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anggota-anggota wuduknya jamaah sekalian. Semua anggota wuduk yang pernah kita basahi jamaah sekalian, yang pernah kita usap dengan air, ini akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan dikenali dengan bau mulutnya yang melebihi harumnya parfum misk. Ada juga di antara orang-orang yang beriman dikenali dengan darahnya yang harum seperti misk kasturi. Ini 4 jamaah sekalian. Dijelaskan ya, disebutkan oleh sebagian ulama salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau jelaskan bahwasanya orang-orang beriman nanti pada hari kiamat, di antara sekian banyak manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka nanti akan dikenali dengan perkara-perkara ini. Salah satunya adalah dengan sebab solatnya seseorang akan diberikan cahaya pada wajahnya. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yatafarra'u ala hadza, dan bercabang faidah yang lain dari hal ini, al-hathu ala kathrati shalah, anjuran untuk memperbanyak salat. Ya, jadi semakin banyak salat kita,
entah solat fardu jamaah sekalian ataukah solat sunnah, dengan segala macamnya, maka semakin kuat pula cahaya yang Allah berikan pada wajah kita. Ya, dengan sebab solat yang pernah kita tunaikan ketika di dunia. Ya. Jadi orang yang selalu menjaga solatnya, apalagi kalau dia jaga solat-solat sunnahnya juga ya, solat tahajudnya yang merupakan solat yang paling diharapkan keikhlasan di dalamnya, itu akan memberikan cahaya tersendiri pada wajah kita. Orang yang akan senang melihat wajah kita, walaupun kita orangnya hitam misalnya, tapi karena pengaruh dari cahaya solat itu jamaah sekalian, itu akan Allah berikan ya cahaya tersendiri pada wajah kita. Beda halnya orang yang tidak solat, bagaimanapun tampannya, kalau dia tidak solat, akan ada kemuraman pada wajahnya. Ada sesuatu yang tidak enak ketika kita memandangnya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian ya, hendaknya kita senantiasa memperbanyak solat kita, solat-solat yang disyariatkan tentunya, apakah solat wajib ataukah solat sunnah. Terlebih solat-solat yang kita harapkan di situ ada keikhlasan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu solat kita tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya, kita bangun di tengah malam pada waktu-waktu yang utama, pada jam 3 malam atau jam 2 malam, kita bangun untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini ada hafalan ya. Waktu yang paling bagus untuk menghafal itu adalah waktu ya salat tahajud, kita bangun jam 2. Ya, ini sangat cocok untuk penuntut ilmu, santri. Kalau tidak ada waktu kalian untuk murojaah di siang hari, ya bangunlah salat tahajud di malam hari. Bangun salat tahajud, murojaah ya. Itu sangat bagus. Ya. Dan itu nanti kalian akan rasakan ketika kalian nanti jadi ustadz. Tidak ada lagi waktu. Waktu murojaah sempit. Ya, kita mengajar di pondok misalnya seperti saya ini jam 8 sampai duhur. Duhur istirahat sebentar. Ya, jam 2 saya harus persiapan karena akan ada taklim nanti seperti sekarang ini ya, taklim maghrib. Saya juga harus belajar, tidak begitu saja hadir ceramah, tidak. Belajar dulu baru berangkat. Kadang saya ditunggu sampai jam 5. Bahkan kadang sampai setengah 6 baru selesai belajarnya. Ya, taklim begini sampai di rumah biasa jam 10. Jam 10 makan ya, setengah jam misalnya, sampai di rumah sudah ngantuk, sudah loyo. Ya, ini pengalaman ya yang saya ingin sampaikan sedikit kepada kalian. Bahwasanya mungkin hari ini kalian belum sibuk, ya, tapi nanti suatu saat ada saatnya kalian akan sibuk seperti saya, seperti Ustadz ya. Tidak ada waktu kita untuk murojaah selain kita mencuri-curi waktu misalnya. Di setiap waktu kita selesai solat wajib, kita baca 4 halaman, 8 halaman untuk murojaah hafalan setiap waktu. Ataukah kita bangun di tengah malam, karena mungkin ya seharian juga kita hanya membaca berapa halaman, murojaah berapa halaman. Waktu yang paling bagus itu adalah di tengah malam kita bangun. Allah juga mendengarkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendekat pada sepertiga malam yang terakhir sekitar jam 2 sampai menjelang salat subuh jamaah sekalian. Nah, ini penting kalian ya, santri, mulai dari sekarang kalian biasakan bangun salat tahajud. Ya, salatul lail. Jangan kalian lalaikan ya amalan yang sunnah satu ini, karena dia termasuk amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang keutamaan salat tahajud ini, alaikum biqiyamil lail. Ya, biasakanlah diri kalian untuk qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum.
Karena salat lail ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum, dan dia juga adalah pendekatan diri kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Ya. Jadi ini keutamaan salat tahajud jamaah sekalian, salat qiyamul lail. Siapa yang ingin mendapatkan cahaya yang banyak dari salatnya, maka bangunlah di tengah malam jamaah sekalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dikuatkan hafalannya, maka bangun di tengah malam. Jadikan waktu terbaik kalian untuk murojaah. Ya. Jadikan waktu terbaik kalian untuk murojaah. Jadi kita jangan tidur sampai subuh ya. Jangan kita nanti azan di masjid baru kita bangun semua santri ya, kalang kabut ya, kasakusuk ke sana kemari semua sibuk. Baru ambil handuknya baru bangun pergi ke kamar mandi. Mestinya seorang santri ya, apalagi santri ya, kita bangun ya sebelum adzan subuh. Kalau kita tidak bisa bangun jam 2 ya jam 3. Kita tidak bisa jam 3 ya jam 4. Yang penting ada waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kita buka sirahnya para ulama kita jamaah sekalian. Para ulama teladan kita, ulama-ulama yang terdahulu, kalau kalian membaca biografinya mereka, hampir kalian tidak akan menemukan ada di antara mereka yang melalaikan sholat tahajud ini. Ya, ini amalan andalannya mereka. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faidah yang ketujuh dari hadis ini, faidah yang ketujuh, al-hathu ala sadaqati. Anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Ya. Liqaulihi as-sadaqatu burhanun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. yakni sedekah itu jamaah sekalian menjadi saksi bagi kita akan keimanan kita. Saksi bagi kita bahwasanya harta yang Allah amanahkan, harta yang Allah titipkan kepada kita telah ditunaikan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk kesyukuran, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi saksi jamaah sekalian. Karena nanti pada hari kiamat kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kapannya ketika di dunia kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya pada hari kiamat, min aina iktasabah, dari manakah seorang hamba itu memperoleh harta tersebut? Ya, wa aina anfaqahu, di manakah ya, wa fima anfaqahu, dan di manakah dia salurkan hartanya, dia infakkan hartanya. Ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ketika kita ditanya jamaah sekalian, kita butuh saksi dan bukti akan ya hal tersebut jamaah sekalian. Maka nanti pada hari kiamat pahala dari sedekah kita akan datang menjadi bukti dan saksi bagi kita akan keimanan kita, akan ya akhlak kita, kedermawanan kita jemaah sekalian, nanti akan datang pada hari kiamat. Iya. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, jangan kita sayang-sayang, jangan kita simpan ya. Hendaknya kita membiasakan diri memperbanyak sedekah. Karena sesungguhnya sedekah ini nanti pada hari kiamat akan datang menjadi saksi yang terbaik bagi kita insyaallah taala. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, pada jalan-jalan ketaatan, pada jalan-jalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tabungan kita nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat harta seorang hamba adalah apa yang telah dia persembahkan di jalan Allah. Ya.
lahu ma qaddama wa liwarithi ma akhar. Dia akan mendapatkan apa yang pernah dia persembahkan di jalan Allah. Wa liwarithihi ma akhar, dan bagi ahli warisnya mereka akan mendapatkan nanti apa yang dia tangguhkan, apa yang dia tahan-tahan dari hartanya tersebut akan menjadi haknya ahli warisnya. Yang menjadi hak kita jemaah sekalian, apa yang kita kirim ke negeri akhirat untuk membangun surga kita di sana. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang ketika bersedekah, ya, sedekahnya itu tidak akan mengurangi hartanya. Karena apa yang dia sedekahkan hakikatnya adalah ya harta yang dia akan kirim ke negeri akhirat untuk membangun surganya. Karena surga yang Allah siapkan di sana jemaah sekalian, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, merupakan ki'an. Dia adalah tanah yang datar, tidak ada pohon, tidak ada hiasan-hiasan di sana jemaah sekalian. Kitalah yang menghiasi surga kita sendiri melalui amalan-amalan kita. Maka sedekah yang kita keluarkan jemaah sekalian, amalan-amalan soleh kita itu akan menjadi pohon-pohon yang indah bagi kita, maka menjadi rumah-rumah, istana-istana jemaah sekalian. Oleh karena itu di surga nanti antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya akan berbeda keindahan surga yang dia dapatkan dibandingkan saudaranya. Iya. Jadi nanti di sana jemaah sekalian manusia bertingkat-tingkat. Tingkatan surga yang paling baik dan paling indah jemaah sekalian, paling banyak kenikmatannya adalah surga yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, dari situlah diambil ya nama masjid ini, Masjid Jannatul Firdaus. Diharapkan darinya setiap orang yang bersedekah, berinfak di dalamnya, dia akan mendapatkan Jannatul Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diharapkan darinya setiap orang yang belajar di Jannatul Firdaus ini mendapatkan surga Firdaus, dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ya. Ini yang apanya perlu kita paham ya, dari sedekah yang kita keluarkan ini ya insyaallah taala tidak akan berkurang sedikit pun. Ya. Tidak akan berkurang sedikit pun. Ya, justru akan dikembangkan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala balasan pahalanya. Baik, kemudian faidah yang ke-8, an-nabadlal mahbubi. Bahwa mengorbankan sesuatu yang dicintai, an-nabadlal mahbubi, bahwa mengorbankan sesuatu yang dicintai, yadullu ala sidqil badili, menunjukkan tentang kejujuran orang yang berkorban. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai ya kebajikan, yakni ketakwaan, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang tertinggi, ketakwaan yang paling sempurna, sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan, membelanjakan, mengorbankan ma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Ya, ketika turun ayat ini jemaah sekalian, seorang sahabat yang bernama Abu Talha, ya, dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, saya katanya punya kebun namanya Bayruha, perkebunan korma, di dalamnya ada sumur, manusia biasa mengambil air darinya, maka saya infakkan di jalan Allah, karena inilah harta yang paling saya cintai katanya. Masya Allah ya, turun ayat. Langsung mereka ini jemaah sekalian, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
Langsung dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengarkan ayat itu, dia katakan, saya infakkan harta saya yang paling berharga ini, kebun yang saya namai dengan Bayruha, karena inilah yang paling istimewa, paling berharga di sisi saya. Ya. Jadi para sahabat itu jamaah sekalian diberikan kesuhudan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia tidak ada nilainya di tangan mereka. Dunia itu tidak masuk ke dalam hati mereka sehingga menguasai hatinya. Ya, menunggangi hatinya sampai dia menjadi orang yang kikir, tidak. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sosial, adalah orang-orang yang dermawan. Tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian, dia wakafkan, dia infakkan kebun kormanya jamaah sekalian, karena itulah yang paling mahal dari hartanya. Katanya, saya infakkan di jalan Allah. Ya. Ini ayat tirinya Anas bin Malik, Abu Talha radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Syekh ketika menyebutkan faidah dari hadis ini, yaitu faidah yang ke-8, annabadlal mahbubi yadullu ala sidqil badilih, bahwa mengorbankan sesuatu yang dicintai, mengorbankan sesuatu yang dicintai menunjukkan tentang kejujuran orang yang berkorban. Wal mahbubul ladzi yubdalu fi shadaqati huwal malu, sedangkan perkara yang dicintai yang dikorbankan dalam sedekah adalah harta benda. Ya, ini harus kita biasakan diri kita jemaah sekalian yang perbanyak sedekah. Terlebih lagi kalau kita semakin bertambah usianya, maka semakin hari tentunya kita semakin banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semakin banyak pula mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Jangan kikir, karena sesungguhnya orang yang kikir jemaah sekalian, dia telah kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, dia tidak ingin membahagiakan dirinya di akhirat. Orang yang sayang terhadap dirinya pasti dia akan memperbanyak sedekahnya, karena dia menyadari bahwasanya apa yang dia sedekahkan adalah kebahagiaannya di negeri akhirat. Ini yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan orang jemaah sekalian. Kebahagiaan itu yang ada di depan matanya saja. Kebahagiaan itu hanya terbatas dalam kebahagiaan dunia. Tidak pernah ada dalam pikirannya bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi jamaah sekalian adalah kebahagiaan yang akan dia rasakan di negeri akhirat. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka mengenal Islam, ya, mereka mempelajari Al-Quran, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat sedekah, menggembleng diri mereka jamaah sekalian menjadi manusia-manusia sosial. Sehingga setiap kali ada jihad, Nabi SAW tidak pernah pusing memikirkannya dari mana beliau mendapatkan bantuan sedekah, bantuan infak, karena para sahabatnya adalah manusia-manusia yang dermawan. Sampai ada di antara mereka jamaah sekalian menginfakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Dan hartanya ini banyak sekali ya, orang kaya. Abu Bakar itu orang yang sangat kaya. Umar juga datang separuh dari hartanya. Utsman membawa 950 ekor unta beserta dengan barang-barang bawaan yang ada pada unta-unta itu, dan juga budak-budak yang beliau beli untuk menjadi pengawas unta-unta itu, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Ditambah lagi 50 ekor kuda yang juga membawa barang-barang makanan, senjata, semuanya kata beliau, ini saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat jamaah sekalian masuk ke dalam rumahnya, belum kering keringatnya jamaah sekalian, belum hilang capeknya, dia sudah infakkan harta yang sebanyak itu. Kalau kita hari ini mungkin istri kita sudah marah-marah ya.
Tapi istri-istri mereka jamaah sekalian luar biasa. Mereka adalah istri-istri yang hebat. Suaminya berinfak dengan harta yang sebanyak ini, tidak ada di antara mereka yang protes dan marah. Beda halnya dengan istri-istri kita di zaman ini. Kadang kita baru 1 juta diinfakkan atau kecil ya, kurang dari itu jamaah sekalian. Kadang istri-istri itu sudah ngomel-ngomel di rumah. Ya, tapi para sahabatnya Nabi SAW yang dibina, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu, hati mereka adalah hati yang lembut jamaah sekalian. Seketika itu mereka ketika mendengarkan ayat, mereka langsung mengamalkan isi ayat itu jamaah sekalian. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut pada faedah yang berikutnya, maka kita adani dulu karena mungkin waktu sudah masuk. Tafadhal ya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Faidah yang berikutnya dari hadis yang kita bahas ini, hadis yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hatsu 'ala sabri
Di dalam hadis ini terdapat anjuran, ya, dorongan untuk bersabar. Wa annahu dhiyaun, dan bahwa kesabaran itu adalah sinar. Ya, dia adalah sinar, cahaya. Ya, digunakan kata dia ini isyarat, ya, akan panasnya sesuatu. Karena memang orang yang bersabar itu butuh keteguhan, ya, butuh ketegaran tersendiri, seperti orang yang berdiri di bawah terik matahari misalnya, ya, itu butuh ketegaran tersendiri karena panasnya matahari, ya, kita butuh di situ, ya. Sama juga dengan kesabaran, apalagi kesabaran dalam menjaga ketaatan, kesabaran dalam menjauhi maksiat, ya, kesabaran dalam menghadapi musibah, ya. Jadi dia butuh ketegaran tersendiri. Makanya dikatakan dia, ya, sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya. Jadi di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk bersabar dan bahwa kesabaran itu adalah sinar. Ya. Faidah yang berikutnya, faidah yang ke-10, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna hamilal Qur'ani imma ghanimun wa imma gharimun, bahwa pengemban Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, ya, kalian-kalian ini pengemban Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, pembawa misi Al-Qur'an, kalian pelajari, kalian hafal, ya, imma ghanimun wa imma gharimun, entah dia beruntung dapat ghanimah, au gharimun, ataukah dia merugi, bangkrut, ya. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu atau selain penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hendaknya dia senantiasa memperhatikan Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini, dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Jangan hanya menjadi penghias lisan kita, kita yang ceramahkan, kita pula yang melanggar, ya. Kita menyampaikan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban agama, tapi kita pula yang meninggalkannya. Kita membacakan ayat-ayat yang di dalamnya ada larangan-larangan dari berbagai macam dosa dan maksiat, sementara itu pula kita yang melanggarnya, kita yang mengerjakannya, na'udzubillah. Maka orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran, dia adalah orang yang ghanim, orang yang meraih, ya, harta ghanimah, keuntungan, keutamaan. Sebaliknya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang gharim, orang yang bangkrut, ya. Kenapa bangkrut, jamaah sekalian? Bukan bangkrut hartanya, tapi nanti di hari kiamat akan bangkrut karena dia telah melakukan dosa besar, jamaah sekalian. Dia justru, ya, bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Mestinya dia melakukan, ya, kewajiban-kewajiban Al-Quran, tapi justru dia tinggalkan. Dia, ya, mengetahui, bahkan mengajak manusia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Al-Quran, justru dia melakukannya. Ya, justru dia melakukannya. Maka orang yang seperti ini, jamaah sekalian, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti ada orang yang seperti ini pada hari kiamat, dia berputar-putar di dalam neraka jahanam, ya, sampai ususnya terburai, ya, berantakan isi perutnya. Ketika ditanya, kenapa wahai fulan, ya, sampai Anda mengalami siksaan yang seperti ini? Bukankah ketika di dunia kamu mengajak kami kepada kebaikan? Katanya, ketika dunia memang saya mengajak kalian kepada kebaikan, tapi justru saya melanggarnya, saya meninggalkannya. Saya larang kalian dari perkara yang haram, justru saya melakukannya. Nanti di hari kiamat diberikan hukuman yang berat seperti ini.
Taib. Oleh karena itu seorang ya pembawa Al-Quran, pencinta Al-Quran itu harus ya menghiasi dirinya dengan Al-Quran. Ya, kita yang belajar Al-Quran jangan seperti orang yang tidak belajar Al-Quran. Ya, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita harus lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Ya, jadi harus ada keistimewaan pada diri kita, kelebihan pada diri kita. Kemudian faidah yang berikutnya, faidah yang ke-11, azamatul Qur'ani, keagungan Al-Quran. Artinya di dalam hadis ini terdapat faidah pelajaran tentang apa? Keagungan Al-Quran, wa annahu la yadhi'a hakadha sudan, dan bahwa ya keagungan Al-Quran tersebut tidak akan sia-sia ya sudan begitu saja ya percuma, bal imma lil insani wa imma alal insan, bahkan terkadang Al-Quran itu adalah kebaikan bagi seorang manusia, wa imma alal insan, terkadang pula keburukan atas manusia. Ya. Kemudian faidah yang ke-12, bayanu halin nasi wa anna kullan nasi ya'maluna minas sabah. Penjelasan tentang keadaan manusia dan bahwa setiap manusia beramal pada waktu pagi. Ya, beramal pada waktu pagi. yakni dia akan mengisi hari-harinya. Lalu siapakah manusia yang paling beruntung dan manusia yang paling merugi jamaah sekalian? Kata beliau, wa annahum yabi'una anfusahum, dan bahwa mereka ini menjual diri-diri mereka. Faman ba'aha bi'amalin salih, karena itu barang siapa yang menjual dirinya dengan amalan saleh, ya, yakni dia manfaatkan dirinya dengan amalan soleh, dalam amalan soleh, faqad a'taqaha, maka sungguh dia telah membebaskan, memerdekakan dirinya. Wa man ba'aha bi'amalin sayyi'in faqad aubaqaha, dan barang siapa yang menjual dirinya dengan keburukan, maka sungguh dia telah membinasakan dirinya. Ya, jadi manusia entah dia manfaatkan dirinya dengan sebaik-baiknya, kesehatannya, waktunya, hartanya, segala potensinya dia gunakan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan amalan-amalan soleh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan insyaallah. Tapi siapa yang sebaliknya jemaah sekalian, menyia-nyiakan waktunya, kesehatannya, jasadnya, harta bendanya, segala potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak ada yang dia dapatkan kecuali kerugian dan penyesalan. Ya, taib. Faidah yang ke-13 masih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah, annal hurriyata haqiqatan hiyal qiyamu bi ta'atillahi azza wa jalla, bahwa kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah pelaksanaan seorang hamba terhadap ketaatan kepada Allah, pelaksanaan ketaatan ya kepada Allah azza wa jalla. Walaysa itlaqul insani nafsahu, dan bukanlah kemerdekaan itu seorang manusia membiarkan dirinya, ya melepaskan dirinya, liya'mala kulla sayyi'in aradah,
agar dia bisa melakukan segala sesuatu, segala keburukan aradah yang dia inginkan. Ya. Jadi kita di dalam Islam jamaah sekalian memang ada kebebasan, kemerdekaan. Hamba diberikan hak. Ya. Silakan kalian berbuat di dunia ini, tapi ada batasan-batasannya. Jadi agama kita ini jamaah sekalian, kebebasan yang ada dalam agama kita ini kebebasan yang muqayyad, terikat, ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, menurunkan wahyu dan mengutus seorang rasul untuk menjelaskan wahyu ini supaya manusia berjalan sesuai dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh misalnya, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi kita untuk makan. Tapi ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita makan. Tapi ada makanan-makanan yang kita dilarang darinya karena di dalamnya ada madarat, ada keburukan, ada dampak yang buruk bagi diri kita jemaah sekalian. Demikian pula jemaah sekalian, kita dibebaskan makan, tapi ada batasannya. Tidak boleh kita berlebihan sampai kita kekenyangan, tidak bisa bernafas, ya akhirnya malas belajar, malas sholat, malas tahajud karena pengaruh banyak makan ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian, wa la tusrifu, tapi jangan kalian berlebihan. Jangan melampaui batas. Silakan makan. Ya, mau makan nasi silakan. Mau makan bakso silakan. Mau makan martabak silakan. Mau makan ikan daging silakan, tapi perhatikan halalnya. Perhatikan takarannya berapa. Jangan melebihi takaran yang dibutuhkan oleh perut kita sampai kita tidak bisa bernafas. Karena ada orang seperti ini ya. Karena dia rakusnya terhadap makanan, sampai kadang dia makan ya tidak bisa dia bernafas. Akhirnya pergi ta'lim, ya cari tiang. Ya pergi sholat, ya seperti sebagian orang ya, kalau Ramadan itu buka puasa, dia penuhi makanan perutnya. Pergi sholat tarawih, baru datang ke masjid sudah cari tiang, cari dinding ya. Karena kenapa? Nanti kalau ada ceramah tarawih, dia bisa sambil ya tidur ayam ya, tidur burung ya, ya malas. Taib. Kita dibolehkan tidur bebas, kita tidur, tapi ada aturannya, ada batasan dan takarannya. Kalau sudah datang waktu subuh, adzan subuh, haram kita tidur. Ya, haram kita tidur. Setelah sholat subuh, kita mau tidur karena ada keperluan untuk tidur, silakan. Walaupun ya sebaiknya kita tidak tidur subuh. Ya, setelah itu kita pergi bekerja. Tapi kalau ada orang yang tidur terus kerjanya dari pagi sampai duhur, padahal ada anak istrinya yang harus dia nafkahi, ini haram dia hukumnya tidur. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidurnya menjadi sebab dia melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman terhadap hak keluarganya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian bahwasanya ya orang yang kemerdekaan yang hakiki, yang pada hakikatnya adalah seorang yang menunaikan ketaatan kepada Allah. Bukan kemerdekaan itu ya seorang manusia melepaskan dirinya ya dengan sebebas-bebasnya untuk melakukan keburukan sesuai yang dia inginkan. Ya. Jadi kita memang diberi hak untuk hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tidak boleh sebebas-bebasnya. Ya. Kita bergaul ada aturannya. Ada aturannya. Nah, di zaman kita ini jamaah sekalian ada sebagian orang yang saya lihat
ingin hidup serba bebas dengan sebebas-bebasnya. Bahkan kalau orangnya agak pintar, dia berdalil dengan hak asasi manusia. Kenapa kau halangi saya? Hak saya kan, ya saya mau begini itu hak saya. Ya, saya mau dengar musik itu hak saya. Apa pusingmu? Apa urusanmu sama saya? Kadang-kadang orang begitu ya. Ketika dia minum khamr misalnya, kita nasihati, dia berdalil dengan hal yang seperti itu. Urusan saya. Ya memang urusanmu, tapi ada batasan yang Allah berikan kepada setiap hambanya di dalam kebebasannya tersebut. Ya. Ini juga saya lihat ya, ada anak-anak kita, anak muda kita ya, yang betul-betul lepas kontrol dari aturan-aturan syariat. Anak-anak kita yang dikenal dengan anak-anak pang, ya, pang bacanya ya, yang pakai baju hitam ya, cukurannya sapu jalanan ya, mirip sapu jalanan begini ya, dicukur di sini ada rambutnya. Kemudian dia tindih hidungnya atau telinganya, ya, pakai sepatu dikasih paku ya. Ya, pakai anting-anting, pakai gelang ya, bajunya ya kusut, ya jorok ya, karena mungkin tidak pernah mandi. Ya, ada juga kasihan sekali kalau ada perempuan di antara mereka. Pernah saya lihat mereka rombongan di Parepare, rombongan jalan ada anak perempuan ABG. Ya, orang tuanya katanya dia sudah lepas kontrol dari orang tuanya. Orang tuanya juga sudah pusing, bagaimana ini anakku ini. Ya, jalan kaki dari Parepare ke Makassar, kadang dari Makassar putar lagi kembali dari Parepare ya, pergi ke Palu, katanya ada temannya di sana. Dari Palu lanjut ke Manado. Kadang jalan kaki. Ya. Ini lepas kontrol. Dia hidup seperti binatang, sebebas-bebasnya. Binatang saja sebenarnya ada batasannya. Seperti kambing ya, itu dikandangkan ya, ada waktunya dia masuk ya, pulang ke rumahnya, pulang ke kandangnya. Ini lebih bebas daripada kambing. Na'udzubillah ya. Nah, itulah nikmatnya kita belajar agama, kita tidak hidup bebas dengan sebebas-bebasnya seperti itu, tapi ada aturan-aturan syariat yang membimbing kita sehingga kita tidak hidup seperti layaknya binatang. Baik, kemudian faidah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari Syekhuna ya, guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dalam kitab yang beliau tulis judulnya Fathu Al-Qawiyil Matin. Fathu Al-Qawiyil Matin. Ini juga merupakan syarat terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau katakan pada halaman 81, mimma yustafadu minal hadithi, di antara faidah yang bisa diambil ya, bisa dipetik dari hadis ini, beliau sebutkan faidah di sini adalah al-hathu 'alal inayati bil Qur'ani. Dorongan untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Dorongan untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Ta'alluman wa tadabburan wa amalan. Baik itu dalam bentuk ta'alluman, mempelajarinya. Wa tadabburan, mentadaburinya, menghayatinya. Ya. Wa amalan, dan mengamalkannya. Jadi kita pelajari, kita gali hukum-hukumnya, hikmah-hikmah dan pelajaran di dalamnya. Setelah itu kita amalkan jemaah sekalian. Liyakuna hujjatan lil insani, agar Al-Quran itu menjadi hujjah bagi seorang manusia. Yani hujjah yang memberikan ya kebaikan, pembelaan, menjadi saksi baginya, saksi kebaikan baginya. Kemudian yang ke-8 jemaah sekalian, kata beliau, faidah yang lainnya kata beliau,
Wa fihi tahdhiru minal ikhlali bima yajibu nahwal Qur'ani. Di dalam hadis ini terdapat tahdzir, ya tahdzir, peringatan keras dari melalaikan sesuatu yang wajib nahwal Qur'ani, di hadapan Al-Qur'an. Ya, di hadapan Al-Qur'an. Jadi kita punya kewajiban ya di hadapan Al-Qur'an untuk kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan, kita ya imani, ya. Kita dakwahkan li'alla yakuna hujjatan alaih, agar Al-Qur'an itu bukanlah hujjah, ya, yakni hujjah keburukan atas dirinya. Baik. Kemudian faidah yang lain beliau sebutkan, wa fihi al-hathu ala kulli amalin salih. Di dalam hadis ini terdapat dorongan kepada semua amalan saleh. Yu'tikul insanu nafsahu bih, yang dengannya seorang manusia akan membebaskan dirinya min khisi dunya wa adabil akhirati, dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ya. Jadi semua amalan soleh yang mungkin kita kerjakan, upayakan kita memperbanyak amalan soleh di situ. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan membebaskan kita dari ya kehinaan di dunia dan huru-hara yang akan kita hadapi pada hari kiamat nanti, yang akan membebaskan kita dari api neraka. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ya ingatkan kepada para sahabatnya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, lindungilah diri kalian walaupun dengan sebelah biji kurma. Amalan yang kelihatannya sedikit jamaah sekalian, tapi kalau kita ikhlas di dalamnya maka akan menjadi pelindung bagi diri kita dari jilatan-jilatan api neraka. Kemudian yang lainnya, faedah yang lainnya beliau sebutkan di sini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, wa fihi tahdhiru min kulli amalin sayyi'. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan keras dari semua amalan yang buruk. Yaj'alu sahibahu min awliya'ish syaitan, yang menjadikan pelakunya termasuk wali-wali syaitan. Termasuk wali-wali syaitan. Wa yufdi bi sahibihi ilan nar, dan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ya, kita diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Diingatkan tentang semua amalan yang buruk jamaah sekalian. Karena amalan buruk ini akan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh syaitan, walinya syaitan. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, na'udzubillah, akan mengantarkan kita kepada neraka. Waliyadzubillah. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ya keburukan-keburukan tersebut. Kemudian faidah yang berikutnya, faidah ini saya nukilkan dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi, Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi, di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhitu Sajjaj, Al-Bahru Al-Muhitu As-Sajjaj, pada jilid 6 halaman 28, ketika beliau memetik faidah dari hadis ini, wa minha, di antara faidahnya hadis ini, kata beliau, bayanu annal Qur'ana, di antara faidahnya hadis ini adalah penjelasan, artinya di dalamnya ada penjelasan bahwa Al-Qur'an itu imma ayyantafi'a bihi sahibuh, entah pelakunya
ya, yakni pembacanya, pembaca Al-Quran, ya, pembawa Al-Quran, pencinta Al-Quran itu mengambil manfaat darinya. Jadi ada penuntut ilmu misalnya mengambil manfaat dari Al-Quran, ya, fayakuna hujjatanlah, sehingga Al-Quran itu menjadi hujjah kebaikan baginya. Wadzalika idza qama bihi haqqal qiyami, yang demikian itu apabila dia menunaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya penunaian. Yang demikian itu, ya, bila dia menunaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya penunaian. Wa imma ayyantafi'a alla yantafi'a bih, atau entah dia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, yakni dia tidak pelajari, dia tidak tadabburi, dia tidak dalami Al-Quran itu, bahkan dia tidak amalkan Al-Quran itu, cuma dia baca dengan lisannya. Ya, masih bagus dia baca, ya. Ada orang tidak mau baca Quran, tentunya lebih parah lagi, ya. Taib, jauh dari Al-Quran. Fayakuna hujjatan alaihi, sehingga Al-Quran itu menjadi hujjah atas dirinya, yakni menjadi senjata atas dirinya, hujatan, kutukan, ya, atas dirinya. Wadzalika idza lam yakum bihaqqih, yang demikian itu bila dia tidak menunaikan hak Al-Quran. Apa haknya Quran? Kita pelajari, kita tadabburi, dan kita amalkan. Ini 3 haknya Al-Quran, ya. Taib. Kemudian faidah yang terakhir dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, wa minha, di antara faidahnya hadis ini juga, bayanu anna nasa simfani, penjelasan bahwa manusia itu ada 2 golongan. Ada 2 golongan. Sinfun yas'a fima fihi najatuh, satu golongan yang berusaha dalam perkara yang di dalamnya ada najatuh, keselamatannya, wa salahuhu, dan kebaikannya, di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Ini golongan pertama, golongan yang berusaha dalam perkara yang ada di dalamnya ada keselamatan dan kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, wasinfun yas'a fima fihi halakuhu wa khusranu, satu golongan lagi yang berusaha dalam perkara yang di dalamnya ada kehancuran dan kerugiannya, di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Kemudian, ya, faidah yang paling terakhir hampir terlupakan, ya. Wa minha, di antara faidahnya hadis ini kata beliau, al-hathu ala sa'yil insani lil khairat. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dorongan, ya, agar seorang manusia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, li'anna dunya masra'atul akhirati, karena dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi di dunia kita tanam memang kebaikan-kebaikan, ya, lakukan kebaikan-kebaikan, ya, berupa amalan-amalan yang diperintahkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, ya, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita, supaya, ya, ladang akhirat kita penuh dengan kebaikan yang akan menggembirakan kita pada hari tersebut. Wal qayyisu man akhadha bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang cerdik adalah orang yang berpegang kepada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat itu adalah apa yang ada di dalam hadis ini, ya. Atau mungkin beliau wasiatkan hadis yang
di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang gharib, seorang yang asing, seorang perantau di negeri orang. Aw 'abiru sabilin, atau sekedar pelintas jalan, sekedar lewat di depan jalan ini ya. Kita tidak singgah berlama-lama, sekedar lewat sejenak isi bensin, beli barang, setelah itu pergi lagi. Saya kira demikian jamaah sekalian apa yang perlu kita lakukan, sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hal itu menjadi bekal kita ke negeri akhirat, dan semoga pula kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap jalan-jalan dan pintu-pintu yang mengantarkan kita ke neraka, naudzubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.